Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Azmi Mulyasar dengan NIM 2401020044 dari kelompok 7 YF 24A. Maka nama saya Muhammad Faizal Ramadan dengan NIM 2401020074 dari kelompok 7 kelas IF 24A. Saya Repi Padilla dengan NIM 2401021114 kelompok 7 IF 24A. Saya akan menjelaskan pengertian sequential search. Sequential search adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu, tetapi jika sampai akhir elemen data tidak ditemukan, maka pencarian akan selesai juga. Kemungkinan terbaik atau best case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terdepan elemen array pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat sebentar atau minimal. Kemungkinan terburuk atau worst case adalah jika data yang dicari terletak di indeks array terakhir, sehingga waktu yang dibutuhkan pencarian data sangat lama atau maksimal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kode program dari metode pencarian sequential search. Yang pertama, di sini kita akan mendeklarasikan variabel. Variabel pertama yaitu array 5 elemen yang berisi 30, 20, 50, 60, dan 40. Yang kedua, tempat input angka variabel untuk menyimpan angka yang dicari. Yang ketiga, dalam array variabel yang digunakan dalam perulangan. Yang keempat, posisi indeks variabel untuk menyimpan indeks, dan yang terakhir bool bila ketemu sama dengan false. Selanjutnya, di sini akan menampilkan isi array dengan menggunakan perulangan. Selanjutnya, user akan diminta untuk memasukkan angka yang ingin dicari. Setelah itu, akan melakukan pencarian dengan menggunakan metode sequential search. Yang pertama akan menggunakan perulangan dari indeks awal sampai indeks terakhir. Jika angka yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan angka dalam array, maka variabel bila ketemu akan diubah menjadi true dan disimpan di variabel posisi indeks, dan perulangan dihentikan menggunakan break. Selanjutnya, jika bila ketemu sama dengan true atau variabel ditemukan, maka program akan menampilkan angka beserta indeksnya. Sebaliknya, jika angka tidak ditemukan, maka program akan menampilkan tidak ditemukan. Dan selesai. Selanjutnya ada pengertian bubble sorting. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang secara bertahap hingga seluruh elemen dalam daftar berada dalam urutan yang benar. Cara kerjanya, yang pertama, bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar, tukar posisinya. Yang kedua, lanjutkan ke elemen berikutnya hingga elemen terakhir. Setelah satu iterasi, elemen terbesar akan berada di posisi paling akhir karena telah menggelembung ke atas seperti gelembung udara. Yang keempat, ulangi proses ini untuk elemen lainnya, tetapi setiap kali batas pengurutan dikurangi 1 karena elemen terbesar sudah berada di tempatnya. Yang terakhir, algoritma berhenti ketika tidak ada lagi pertukaran yang terjadi dalam satu iterasi. Selanjutnya ada kode program metode bubble sort. Yang pertama, kita harus mengisi variabel dan kolom indeks array. Integer yang pertama ada ruas kiri, ruas kanan, tempat sementara. Integer arraynya ada 5, yaitu yang berisi 30, 20, 50, 60, dan 40. Selanjutnya kita pengecekan kembali
untuk mengecek array sebelum disorting. Selanjutnya berikut kode program untuk menjalankan metode bubble sorting array. Jika ruas kiri sama dengan 1, ruas kiri lebih kecil 5, ruas kiri plus plus. Jika ruas kanan sama dengan 0, ruas kanan lebih kecil dari 5, ruas kanan plus plus. Percabangan array, ruas kanan lebih besar arraynya, ruas kanan plus 1. Selanjutnya pengecekan array setelah disorting. Lalu jika jika ruas kiri sama dengan 0, ruas kiri lebih kecil 5, ruas kiri plus plus. Lalu Materi selanjutnya adalah pembahasan gabungan program. Pembahasan ini yakni gabungan antara program pertama yakni sequential search dan program kedua yakni bubble sorting. Pada program ini membahas dalam menyusun array dalam sekali run. Program ini meliputi cara penyusunan pada kolom array dan pencarian pada kolom array yang sudah disusun. Berikutlah kode programnya. Baik, yang pertama adalah membuat variabel dan isi arraynya. Yang pertama ada array. Untuk mengisi variabel, pertama mengisi arraynya yakni berupa 5 indeks. Yang pertama adalah indeks pertama yaitu 40, kedua 30, ketiga 20, keempat 60, dan kelima 50. Terus yang kedua membuat variabel ruas kiri, ruas kanan, dan tempat sementara. Terus yang selanjutnya ada membuat variabel tempat input angka, isi arraynya, dan posisi indeks. Dan juga variabel boolean bila ketemu sama dengan false. Nah, berikut untuk selanjutnya yakni ada cout sebelum susun. For ruas kiri sama dengan 0, ruas kiri kurang dari 5, dan ruas kiri plus plus. Cout arraynya sama dengan ruas kiri. Nah, pada baris kode ini yakni adalah baris kode yang dimana ini adalah untuk pengecekan pada array yang di atas. Jadi ada ini untuk pengecekan array dari array ini apakah sudah benar atau tidak. Lalu di cout-kan. Jadi cout di sini adalah berupa cout dari isi pada array ini, array yang di atas. Jika sudah di make sure dan dicek bahwa arraynya sudah benar, lalu kita masuk ke rumus selanjutnya yakni rumus menyusun array menggunakan metode sorting bubble di kolom kode di bawah ini. Yang pertama ada for ruas kiri sama dengan 1, ruas kiri kurang dari 5, ruas kiri plus plus. Nah, di sini for ini adalah untuk menyusun kembali ruas-ruas yang ada di kiri dan dicek kembali outputnya atau arraynya. Contoh pada di sini kan ruas kiri berarti kan 40, 20, 50. Nah, pada ruas ini dicek kembali 40, 20, dan 50. Oke, yang kedua adalah for ruas kanan sama dengan 0, ruas kanan kurang dari 5, kurang dari ruas kiri, ruas kanan plus plus. Nah, di sini ruas kanan ini berfungsi untuk atau beroperasi untuk membandingkan ruas kanan dan ruas kiri. Contoh pada part ini ada 40, 30, 20. Nah, pada part ini fungsi pada baris ini itu adalah membandingkan antara 30 dan 40. Nah, jika misal 30 dan 40 ini lebih kecil, maka program akan baik-baik saja. Tetapi jika 40 dan 30 lebih besar, maka kita masuk akan pada fungsi if atau jika. Berarti di sini kan jika lebih dari ruas kanan persatu. Jadi ibaratkan ruas kanan ini adalah 40 dan ruas kanan persatu ini ada 30. Jadi karena di sini ada simbol ruas kanan atau lebih besar, maka akan berlaku pada rumus berikut. Itu adalah tempat sementara sama dengan arraynya ruas kanan. Jadi ruas kanan ini yaitu adalah 40 disimpan terlebih dahulu pada tempat sementara. Karena dalam proses pemindahan bubble sorting ini yaitu adalah mula-mulanya harus disimpan terlebih dahulu untuk angka yang besarnya pada ruas kanan.
Jadi pada ruas kanan ini atau mungkin ruas kiri ya, untuk di arraynya itu ruas kiri akan disimpan pada tempat sementara itu kan, tempat sementara sama dengan ruas kanan atau ruas kiri. Ruas kanan, berarti ruas kiri ini kan akan disimpan pada di 40 ini akan disimpan di tempat sementara. Lalu kedua, pada ruas kanan sama dengan ruas kanan bersatu. Nah di sini tuh berarti pada 30 ini akan pindah tuh kan, sama dengan ruas kanan, berarti sama dengan ruas kiri. Berarti si 30 ini pindah ke sini itu kan, pindah ke sini ke ruas kiri, dan ruas kanan plus 1 sama dengan tempat sementara. Nah untuk di selanjutnya yaitu adalah arraynya ruas kanan plus 1 sama dengan tempat sementara. Nah di tempat sementara ini tadi kan ada menyimpan poin 40. Nah maka di sini ruas kanan plus 1 jadi menjadi atau menjadi ruas kanan. Nah jadi untuk 40 ini kita simpan di ruas kanan. Jadi di sini. Jadi kedudukannya ada di 30 dan 40 dan seterusnya gitu kan untuk rumus ini. Jadi pada pengolahan ini akan terus di looping terus dengan metode yang seperti tadi hingga akhirnya menyusun kode yang atau array yang tersusun gitu kan. Kan tadi kan sudah ya 30 40. Nah, di sini berarti 40 20 kan. Nah, di looping lagi. Mana yang lebih besar tuh? Oh, 20. Berarti simpan di sini, 40 maju ke sini. Di looping lagi 60 50. Oh, sudah aman. Looping lagi 60 50. Oh, 50 lebih kecil, pindah ke ruas kanan gitu kan. Nah lanjut, nah jika sudah tersusun maka hasilnya akan berada di sini ya kan, hasilnya jika sudah tersusun isi arraynya ini adalah baris kode dalam menyusun kode yang sudah terurut. Lalu jika sudah terurut maka kita sebagai user ingin mencari atau memasukkan indeks yang mau dicari kan. Di sini tempat angka. Jadi bisa kita masukkan 30 di sini. Fungsi di sini yaitu adalah mengecek kembali input yang kita cari gitu kan. Nah, input yang kita cari, lalu kedua baris inilah yang berfungsi untuk mencari indeks pada posisi indeks. Nah pada pencarian ini jadi menggunakan sequential search, yang dimana sequential search ini berupa melooping terus pada pencariannya gitu kan, melooping terus kembali. Nah di sini jika arraynya sama dengan isi arraynya sama dengan tempat input angka maka true. Jadi artinya pada if ini jika kita memasukkan angka yang sebelumnya yang kita dapat 30 maka 30 di sini ya, jika sama dengan isi arraynya atau ada itu kan maka true posisi indeks, maka true dan posisi indeks sama dengan isi arraynya. Nah jadi bila ketemu maka siap yang di output adalah ini itu kan, nilai yang anda cari adalah tempat 30 indeks pada posisi indeks ke 31 ya, ke 1 berarti posisi indeks ke 1. Nah jika output atau mungkin si tempat angkanya tidak ada pada isi arraynya itu kan, tempat input angkanya sesuai isi arraynya, misalnya kita menginput angka 31 maka yang keluar adalah tidak ditemukan yang begitu. Baik, di sini contoh untuk outputnya kita jalankan. Nah ini sebelumnya ini adalah sebelum disusun, ini kan sebelum disusun sudah disusun, lalu hasilnya ini. Nah kita sebagai user menginput ingin yang mau dicari 30, maka hasil yang dikeluarkan adalah indeks ke 1, benar ya, 01 itu kan indeks ke 1, indeks ke 1. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini.
Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.